Angin kencang atau bisa juga disebut dengan badai besar yang sangat kuat dengan pusaran angin kecepatan 120 km per jam atau lebih. Angin puting beliung bergerak mengaduk laut di bawahnya dan menyebabkan gelombang besar yang sangat kuat. Angin puting beliung sering terjadi di wilayah tropis di antara garis balik utara dan selatan, kecuali di daerah-daerah yang sangat dekat dengan khatulistiwa. Angin puting beliung sering terjadi pada siang hari atau sore pada musim pancaroba. Angin puting beliung juga dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya karena dengan pusarannya, benda yang terlewati terangkat dan terlempar. Penyebab angin puting beliung karena adanya bentrokan antara udara hangat yang lembab dengan udara dingin yang kering. Udara dingin yang lebih padat didorong oleh udara hangat, biasanya menghasilkan badai petir. Udara hangat naik melalui udara yang lebih dingin, menyebabkan aliran udara ke atas. Updraft akan mulai berputar jika kecepatan atau arah angin berubah tajam. Adapun beberapa tanda-tanda akan terjadinya angin puting beliung. Yang pertama, udara terasa panas dan gerah. Di langit tampak ada perubahan awan cumulus atau awan putih bergerombol yang berlapis-lapis. Di antara awan tersebut, ada satu jenis awan mempunyai batas tepinya sangat jelas, berwarna abu-abu menjulang tinggi yang secara visual seperti bunga kol. Awan tiba-tiba berubah warna dari berwarna putih menjadi warna hitam pekat atau yang disebut dengan awan cumulonimbus. Kemudian ranting pohon dan daun bergoyang cepat karena tertiup angin disertai angin kencang sudah menjelang. Durasi fase ini pembentukan awan hingga fase awan punah berlangsung paling lama sekitar 1 jam. Proses terjadinya angin puting beliung. Proses terjadinya angin puting beliung biasanya terjadi pada musim pancaroba pada siang hari suhu udara panas. Pengap dan awan hitam mengumpul. Akibat radiasi matahari di siang hari, tumbuh awan secara vertikal. Selanjutnya, di dalam awan tersebut terjadi pergolakan arus udara naik turun dengan kecepatan yang sangat tinggi. Arus udara yang turun dengan kecepatan tinggi menghembus ke permukaan bumi secara tiba-tiba dan berjalan secara acak. Ciri-ciri terjadinya angin puting beliung adalah pada waktu siang hari terlihat adanya awan putih menjulang tinggi seperti bunga kol. Kemudian berkembang menjadi awan gelap yang disertai hembusan udara dingin. Dan angin mulai menggoyangkan pepohonan ke kiri dan kanan. Tidak lama kemudian angin semakin cepat dan diikuti hujan lebat. Terlihat di awan hitam pusaran angin berbentuk seperti kerucut turun menuju tanah atau bumi. Yang selanjutnya yaitu dampak yang ditimbulkan oleh angin puting beliung. Setiap bencana alam selalu membawa dampak dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat berupa korban jiwa, material, dan kerusakan pada infrastruktur bangunan. Angin puting beliung juga memiliki tingkatan. Semakin tinggi intensitas angin, maka akan semakin berat tingkat kerusakan yang ditimbulkan angin puting beliung. Angin puting beliung yang terjadi di Indonesia memiliki skala intensitas antara F1 dan F0 yang digolongkan pada tornado lemah. Kerusakan yang ditimbulkan diantaranya yang pertama rusaknya rumah dan infrastruktur di suatu daerah tersebut. Yang kedua dapat menimbulkan korban jiwa dan kerugian material. Yang ketiga, banyaknya puing-puing dan sampah yang terbawa angin puting beliung yang berserakan dan terganggunya kegiatan ekonomi. Untuk antisipasi adanya angin puting beliung, pertama, jika terdapat pohon yang rimbun dan tinggi serta rapuh, agar segera ditebang untuk mengurangi beban berat pada pohon tersebut. Yang kedua, perhatikan atap rumah yang sudah rapuh karena sangat mudah terhempas, sedangkan pada rumah yang permanen kecil kemungkinan akan terhempas. Yang ketiga, apabila melihat awan yang tiba-tiba gelap yang semula cerah, sebaiknya untuk tidak mendekati awan gelap tersebut. Kemudian yang keempat,
cepat berlindung atau menjauh dari lokasi kejadian karena peristiwa fenomena tersebut sangat cepat. Kemudian yang kelima, untuk jangka panjang pohon di pinggir jalan diganti dengan pohon akar berjenis serabut. Adapun untuk upaya penanggulangan angin puting beliung adalah yang pertama, dengar dan simaklah siaran televisi menyangkut perkiraan terjadinya cuaca setempat. Yang kedua, waspadalah terhadap perubahan cuaca. Yang ketiga, waspadalah terhadap angin topan yang mendekat. Contohnya seperti yang pertama, langit gelap sering berwarna kehijauan. Yang kedua, hujan es dengan butiran besar. Yang ketiga, awan rendah hitam besar seringkali bergerak berputar. Yang keempat, suara keras seperti bunyi kereta api cepat. Dan yang terakhir, bersiaplah untuk ke tempat perlindungan atau bisa disebut bunker bila ada angin topan yang mendekat. Saat datangnya angin, bila dalam keadaan bahaya, segeralah ke tempat perlindungan. Jika berada di dalam kendaraan bermobil, segeralah hentikan dan tinggalkan kendaraannya, serta carilah tempat perlindungan yang terdekat. Jika berada di luar ruangan dan jauh dari tempat perlindungan, maka yang harus dilakukan adalah sebagai berikut. Tiaraplah pada tempat yang rendah mungkin, saluran air terdekat atau sejenisnya sambil tetap melindungi kepala dan leher dengan menggunakan lengan. Yang selanjutnya, jangan berlindung di bawah jembatan jalan layang atau sejenisnya. Jangan pernah melarikan diri dari angin puting beliung dengan menggunakan kendaraan bermobil. Bila di daerah yang berpenduduk padat atau bangunannya banyak, segera tinggalkan kendaraan untuk mencari tempat perlindungan terdekat. Yang selanjutnya, hati-hati terhadap benda yang berterbangan angin puting beliung. Hal ini dapat menyebabkan kematian dan cedera serius.